Salam. Selamat pagi Opa Oma, Ibu Bapak, serta sahabat PKLU di mana saja berada, yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Opa Oma di pagi hari ini? Salam jumpa kembali dalam program acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Pada pagi hari ini, Selasa 25 Maret 2025, perkenalkan nama saya Bapak Musa Nangkoda, pengurus PKLU GPIB Jemaat Harapan Kasih Bekasi. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di sepanjang pagi hari ini sampai malam nanti, untuk itu marilah melandasi segala aktivitas yang akan kita jalankan dengan membaca kebenaran firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan hari ini ketika kami mau mengawali seluruh aktivitas kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman. Pimpinlah kami dengan terang kuasa Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk memahami dengan baik maksud dan kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan. Dan kami juga mau menjadi pelaku firman Tuhan dengan taat dan setia di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari Alkitab TB2 dalam Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, yang menyatakan, Mazmur Daud, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Renungan pagi Selasa 25 Maret 2025 dengan judul Tuhan berlaku yang baik. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Gambaran tentang Allah sebagai gembala sering dijumpai dalam Perjanjian Lama. Melalui gambaran ini, para penulis Alkitab, termasuk Daud, mengungkapkan keyakinan mereka akan kepedulian Allah terhadap kesejahteraan dan keselamatan Israel. Laksana seorang gembala, Allah menjamin segala kebutuhan umatnya yang diibaratkan sebagai domba-dombanya. Karena itu, Ia memberikan mereka di padang rumput yang hijau, membimbing mereka ke air yang tenang, dan menuntun mereka ke jalan yang benar.
Semua ini dilakukan oleh Sang Gembala karena ia memahami keberadaan domba-dombanya yang tidak berdaya menghadapi para predator dan rentan mengalami kelaparan, tersesat atau tenggelam. Mewarisi iman Daud akan Allah sebagai gembala yang baik, kita dimotivasi untuk tetap bersama dengan Allah dan menikmati segala kebaikan. Bersama Sang Gembala berarti selalu percaya pada kasih-Nya dan mengandalkan kuasa-Nya dalam setiap musim kehidupan. Sebab Dia tidak akan membiarkan kita kekurangan seperti yang dijanjikan. Engkau yang seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Selain itu, bersama Sang Gembala juga berarti bersedia untuk dibimbing dan dituntunnya olehnya. Sikap rendah hati dan ketaatan kepada Allah adalah kunci kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan. Itulah sebabnya penulis Amsal berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal 22 ayat 4. Sebaliknya, orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Amsal 28 ayat 14. Sebagai wujud ketaatan kepada Allah, Sang Gembala yang baik, marilah kita terus melanjutkan karya sambil berpegang pada kebenaran dan mengasihi sesama ciptaannya. Dengan demikian, kita meneladani Kristus yang konsisten mewartakan kabar baik. Meskipun cibiran, penolakan, bahkan penganiayaan menjadi risiko yang tidak terhindarkan. Doa penutup. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami baca dan renungkan. Kami percaya Roh Kudus-Mu terus bekerja sehingga firman ini dapat merubah kehidupan kami, untuk membawa kami kepada hal yang baik dalam rancangan dan rencana Tuhan. Mampukan kami ya Bapa, agar kami dapat menjalani hidup di hari ini di dalam kebenaran terang Tuhan. Apapun persoalan dan pergumulan yang sedang kami hadapi, biarlah kami tetap setia dan taat kepada kehendak, sehingga dapat memberikan kami kekuatan di dalam menghadapi pergumulan kami. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan aktivitas hidup kami hari ini. Bahkan ketika kami keluar dari rumah, biarlah Engkau berkenan memimpin, menyertai dan menolong kami, sehingga seluruh aktivitas yang kami lakukan sepanjang hari ini dapat kami lakukan dengan baik. Tuhan, kami percaya bahwa di dalam Tuhan ada proses yang kami jalani,
bersama Tuhan akan membawa kami kepada keberhasilan. Maka hari ini kami serahkan hidup kami dalam kasih-Mu. Kami serahkan seluruh anggota keluarga kami, sebab kami semua opa oma mau hidup di dalam terang kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.